Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam tatap maya yang ketujuh. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Mari kita terus semangati diri agar pembelajaran ini atau pelatihan ini bisa selesai tepat pada waktunya dan juga bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian sebelum tatap muka ini kita mulai, seperti biasa kami persilakan kepada satu orang volunteer untuk membuka tatap maya pada siang hari ini dengan berdoa. Monggo dipersilakan salah satu untuk memimpin doa. Silakan raise hand untuk salah satu memimpin doa. Tidak ada yang mau memimpin doa? Kami silakan, monggo. Pak Prima Hendri, kami persilakan untuk memimpin doa pada pertemuan tatapannya kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Fasilitator untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Prima Hendri yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tatap maya kali ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan suatu ilmu yang bermanfaat. Baik, pada pertemuan materi kali ini selama 2 JP kita akan mulai membahas terkait kurikulum. Tentunya sebelum kita melakukan tatap maya, Bapak Ibu sudah mencoba membuka LMS dan berselancar terkait materi kita kali ini. Mohon izin untuk share screen. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Untuk seperti biasa, kesepakatan kita bersama, yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan juga gangguan teknis adalah wajar.
sehingga nanti apabila terjadi bisa menyampaikan melalui kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Halo Bapak Ibu, tujuan kita dari sesi ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah backward design? Belum. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai 3 hal tadi. Untuk selanjutnya nanti kita bisa sharing bersama-sama apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Agenda kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, apa itu backward design? Kami persilakan kepada salah satu volunteer yang mengetahui untuk raise hand memberikan pendapatnya terkait backward design. Ada Mas Desta, bisa open mic Mas Desta? Sudah amankah mic-nya Kak Desta? Ya, monggo. Kami persilakan kepada Bu Titi Mondriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Backward design mungkin yang saya pahami rencana pembelajaran nggih. Rencana apa rancangan persiapan pembelajaran sampai dengan penilaian terhadap Ya. murid atau peserta. Yang lain mungkin ada pendapat lain terkait backward design? Kak Suyatno, aman Kak? Ya. Kak Suyatno, bisa open mic? Apa tadi ya Kak? Belum menyimak ini baru tadi dari luar. Apa arti backward design? Backward design. Ya. Perancangan yang berjalan mundur mungkin apa ya? Iya. Memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Kak Suyatno bahwa backward design itu merupakan rancangan yang dimulai dari kita mundur ke belakang. Di sini dalam arti backward design itu terkait dengan modul ajar. Bahwasanya modul ajar yang menerapkan backward design itu
dimulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Apa tujuan kita saat akan mengajar dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan bentuk penilaian. Nah, penilaian yang bagaimana sehingga kita nantinya bisa memperoleh hasil yang diharapkan. Kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Backward design itu yang pertama adalah menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah merancang penilaian, dan yang ketiga adalah apa? Merencanakan. Iya, merencanakan pembelajaran. Kalau secara umum sesuatu hal itu biasanya berencana dulu, baru mengetahui tujuannya dan sebagainya. Kalau ini backward design itu, back itu artinya ke belakang, berarti disusun dari belakang dulu. Kita menentukan tujuannya apa dulu, baru terus menentukan rencana penilaian, lalu baru tentang prosedur pengajaran dan sebagainya. Baik, selanjutnya aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Kami persilakan menulis di kolom chat terkait pernyataan di layar monitor Bapak Ibu. Menggambarkan Bapak Ibu sendiri, kira-kira dari skala 1 sampai 10, itu Bapak Ibu masuk ke kategori yang keberapa? Monggo. Dari skala 1 sampai 10.
Halo Pak Yanto Bukel. Baru Bu Titi dan Pak Teguh yang menulis skala. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa Bapak Ibu memahami tentang kurikulum? Monggo ditulis di kolom chat. Ada Bu Titi menulis skala 6, Pak Teguh 7, Bu Tri Lestari 5, yang lain monggo menulis. Ada Kak Desta, Kak Ganang, Kak Ganjar, Kak Prima, Kak Rido, Kak Aji, Kak Suyanto 5, Kak Prima Hendri 5, Kak Ganang 5. Baik Kak Ganang, kami persilakan untuk open mic. Kira-kira 5 itu bisa digambarkan seperti apa Kak? Monggo Kak Ganang untuk open mic. Skalanya itu berdasarkan kira-kira kita saja nggih, Pak Kasim nggih? Betul. Sepemahaman saya mungkin tentang kurikulum PJOK ya 50% kalau dari skala 1 sampai 10 yang tahu mungkin dalam kurikulum itu ada pengetahuan dan keterampilan, kemudian ada materi yang akan diajarkan kepada siswa, mulai dari beberapa materi seperti gerak dasar, permainan, kemudian tentang teori kesehatan. Iya. Seperti itu kira-kira Pak Mas Terima Faisal. kasih Kak Ganang. Gimana perjalanannya? Lancar? Baru siap-siap ini terus mau iya. OTW, ikut Zoom dulu sebentar. Siap. Hati-hati di perjalanan Kak Ganang. Siap. Ya. Lanjut kepada Kak Ridho Nurrohman. Apa yang menggambarkan angka 5 menurut panjenengan? Bisa open mic Kak Ridho? Aman Kak Ridho? Mic-nya? Atau Kak Suyanto? Kami persilakan untuk open mic. Kak Suyanto menggambarkan terkait pengetahuan kurikulum itu 5. Mengapa Kak Suyanto 5? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebagai pemahaman yang saya ketahui tentang
ini ya kurikulum. Ya, Menurut saya itu mengetahui tentang kurikulum itu hanya sebatas mapel yang saya pegang gitu. Jadi sekolah itu mempunyai tujuan mencerdaskan itu ya partisipasi kami ya hanya bisa melalui aktivitas eh, motorik anak-anak dan untuk kemampuan pengetahuan anak-anak itu ya menjadi ranah guru kelas seperti itu. ya. Mungkin itu Pak yang saya ketahui tentang eh, kurikulum PJOK. Terima Matur kasih nuwun. Kak Ganang telah memberikan pendapatnya. Baik, kurikulum itu memang merupakan apa ya, pegangan untuk kita melaksanakan program ke depannya. Di situ ada memuat visi misi, kemudian kalender pendidikan, ada juga pembagian jam mengajar dan sebagainya, kemudian materi dan juga tujuan-tujuan pembelajaran yang terdapat di kurikulum, sehingga kita mengetahui untuk program tahun ini kemana kita akan melaksanakan program yang ada di sekolah. Baik, terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Kami persilakan kepada kakak-kakak untuk menulis di kolom chat tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Monggo. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Silakan menulis di kolom chat. Jadi selama ini Bapak Ibu mengajar PJOK, sekarang disuruh mengungkapkan apa sih tujuannya pembelajaran PJOK di sekolah. Tulis sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Monggo. Ya, sudah ada Pak Teguh yang menulis. Kami persilakan untuk melanjutkan. Kakak-kakak yang lain mungkin punya gambaran lain tentang tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Apa itu prestasi atau mungkin ada hal lain yang menurut Bapak Ibu pikirkan, bisa ditulis di kolom chat. Ada Kak Suyanto juga sudah menulis. Ini kita mulai dari Kak Teguh dulu. Tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah mengembangkan anak secara holistik, yaitu fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan.
Bisa dijelaskan apa yang sudah ditulis oleh Kak Teguh? Nggih, matur nuwun. Saya coba menjawab, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa lihat soalnya dulu, Kak, lagi, Pak. Tadi belum sempat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Nggih, tujuannya itu sangat penting dan bisa dikatakan wajib, hampir sekolah itu harus ada. Ya, karena pelajaran PJOK adalah untuk, tadi saya sudah tulis, untuk mengembangkan anak secara holistik, yaitu secara fisik. Dengan olahraga fisik jelas, tidak diragukan lagi, jelas, jadi lebih bagus, lebih sehat. Mental anak juga akan bisa terukur, emosional juga bisa lebih stabil, intelektual, dan kesehatan. Karena ini PJOK, ada kesehatannya juga, Kak. Jadi sudah ada istilah dari dulu, mensana in corpore sano. Kurang lebihnya kayak gitulah, Kak. Matur nuwun. Terima kasih pada Kak Teguh. Ada Kak Titi terlebih dahulu, ini yang menulis tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Kami persilakan kepada Kak Titi untuk membuka mic-nya. Ya, mohon maaf. Saya di sini sebagai itu ya, junior belajar bersama, karena kemampuan dari saya pemahaman tentang PJOK baru kali ini saya bisa belajar bersama kakak-kakak. Yang saya pahami tentang tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah untuk memberikan dan meningkatkan kekuatan dasar kemampuan peserta didik serta sebagai penguatan kompetensi kesehatan fisik, mental, spiritual yang sudah ada. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan pendapatnya. Satu lagi mungkin ada Kak Tri Lestari Yuliastuti. Bisa open mic, Kak Tri? Nggih, Pak. Monggo. Menurut saya, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengantarkan keberhasilan siswa di pelajaran yang lain. Karena di dalam PJOK hampir semua aspek ada. Ini saya berpikiran bahwa ketika seseorang yang dalam pelajaran PJOK dia aktif, itu nanti akan menimbulkan hormon kebahagiaan. Nah, dari hormon kebahagiaan itu mereka nantinya akan bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dengan lebih bersemangat dan fokusnya itu lebih bagus, seperti itu. Ya. Terima kasih kepada Kak Tri Lestari. Ya, cukup sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Tri Lestari. Memang PJOK itu kebanyakan orang cenderung kepada hal fisik. Secara masuk akal, kalau fisiknya buruk, kita mau melaksanakan aktivitas yang lain pun akan terganggu. Intinya begitu, nggih. Kak Tri, memang benar. Dan PJOK merupakan hal yang sangat-sangat penting, tidak hanya terkait fisik, ada juga terkait fisik, mental, spiritual, dan juga yang lain, sehingga jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan manusia yang bermanfaat atau unggul. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Bagi yang belum menulis di kolom chat, kami persilakan untuk menulis tetap, karena kegiatan ini direkam sehingga nanti hasilnya bisa menjadi suatu tambahan nilai keaktifan kita dalam mengikuti pembelajaran PJOK, pembelajaran PKG PJOK kali ini. Berikutnya, menurut pencapaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi
disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif serta jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi pengembangan terkait keterampilan juga strategi gerak ini nanti bisa menumbuhkan kepercayaan diri bagi setiap manusia, sehingga mereka akan terpacu untuk berkompetisi dalam berbagai hal, artinya kompetisi yang positif tentunya, dan juga menumbuhkan kreativitas dengan kondisi fisik yang sehat, bagus. Pastinya kita dalam melakukan sebuah aktivitas akan lebih mudah dan mendukung. Dua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi setelah mengikuti pelajaran PJOK, pengetahuan mereka terkait gaya hidup sehat dan bagaimana aktif secara jasmani untuk mengembangkan tubuh mereka itu, mereka menjadi lebih tahu dan peduli. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja, dan inklusivitas. Dari beberapa cabang, ada cabang bergu dalam olahraga. Nah, ini bisa menumbuhkan hal sosial dan emosional, misalkan fair play, kerja tim, inklusivitas. Ya, ini tentunya di tim sepak bola akan ada sebuah kerjasama yang bagus, sehingga di situ akan tertanam kerjasama dan juga kolaborasi, dan juga fair play. Fair play di sini itu misalkan yang namanya sebuah pertandingan itu ada yang kalah dan juga ada yang menang, masing-masing harus bisa menerima dan memposisikan diri. Ketika mereka menang, mereka harus bersikap seperti apa, kemudian ketika mereka kalah, mereka juga harus bisa menerima dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang bisa muncul dalam pelajaran PJOK. Maka kita sebagai guru, tugas kita untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan kesehatan kualitas hidup. Apresiasi itu penghargaan dan mengembangkan sikap positif. Ya, ketika anak melakukan suatu hal, kita cari tahu dulu apa maksud mereka melakukan seperti itu. Seandainya nanti mereka melakukan hal yang berguna dan bermanfaat, maka kita bisa memberikan apresiasi atau penghargaan kepada mereka. Tidak harus secara materi, bisa dengan pujian atau berikan motivasi, sehingga hal-hal sikap yang positif akan tumbuh pada diri anak-anak, sehingga mereka akan lebih semangat mengikuti sebuah kegiatan atau pembelajaran. Aktif secara jasmani sepanjang hayat, artinya di sini
aktivitas PJOK itu tidak hanya mereka lakukan pada saat di sekolah saja. Mungkin nanti setelah mereka lulus, mereka sudah bekerja dan sebagainya, akan tertanam pada diri mereka untuk tetap beraktivitas jasmani seumur hidup mereka, karena aktivitas jasmani ini merupakan sebuah kebutuhan yang pokok dalam mendukung tentunya kelangsungan hidup dan juga menumbuhkan kualitas hidup. Artinya kualitas hidup itu secara simpel menurut saya itu tidak merepotkan orang lain dan sebagainya begitu. Oke, untuk sesi kali ini bisa dipahami ya? Atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya beri waktu, kalau tidak saya lanjutkan. Ya, terima kasih. Saya kira cukup jelas dan bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan dipahami terlebih dahulu apa yang tertulis di slide tersebut. Kemudian silakan menulis jawabannya di kolom chat sesuai dengan pendapat kakak-kakak semuanya. Monggo. Ya. Jadi silakan dipahami, terlepas dari kurikulum apapun, kita tidak melihat kurikulum yang ada. Pertanyaannya, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Tujuannya apa? Terus menjadikan sebuah acuan untuk kakak-kakak dalam mengajar. Kami persilakan untuk menulis di kolom chat. Ada Kak Yanto. Bisa open mic Kak Yanto atau open kamera? Sepertinya saya jarang melihat untuk open kamera. Bisa dibuka biar kita lebih mengenal satu sama lain. Monggo Kak Yanto. Apakah suara aman? Bisa open mic? Ya. Ya. Gimana kabarnya Kak Yanto? Kepiye? Maksudnya di mana Kak Yanto?
Nah, Posisi di mana? posisi di luhur, Pak. Oh iya, Bergabung dengan teman-teman. siap Kak Yanto. Terima kasih. Iya, Semangat saya untuk ini tetap yang di kegiatan dulu ini. yang paling kuat ini. Nanti kalau ada kesulitan bisa saling sharing dengan rekan-rekan yang ada di Adi Mulyo biar Iya, selesai tugas dengan baik, kita selesai bersama-sama. iya. Ya, Kak, makasih. Ya, kakak-kakak untuk menulis di kolom chat terkait pernyataan yang ada di slide. Jika belum sempat, mungkin saya persilakan satu orang volunteer untuk raise hand. Ada Kak Ganjar Dewi Sampurno. Monggo bisa open mic. Kak Ganjar. Halo Kak Ganjar. Mic-nya aman? Gimana Kak Ganjar bisa open mic? Halo Kak Ganjar. Posisi di mana Kak? Bisa open mic Kak? Halo Pak. Ya. Silakan menyampaikan pendapatnya terkait slide yang ada. Belum apapun, apakah ini baik kita memahami dengan baik tujuan mata pelajaran tujuan Monggo. ya menurut saya karena ini sudah menjadikan acuan ini acuan Posisi di mana Kak Ganjar? Apakah suaranya ada kendala? di rumah Pak. Oh iya. Ini bagus. Baik, terima kasih Kak Ganjar yang telah memberikan pendapatnya. Lanjut ke Kak Desta. Halo Kak Desta. Apakah suaranya sudah aman Kak Desta? Bisa open mic untuk menyampaikan pendapatnya. Posisi lagi di mana Kak Desta? Kak Desta, apa bisa mendengar suara saya? Atau mungkin Kak Prima Hendri, silakan menyampaikan pendapatnya terkait pemahaman berkaitan dengan tujuan mata pelajaran PJOK khususnya dan menjadikannya sebagai acuan. Iya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tujuan pembelajaran PJOK tentunya harus kita pahami Pak, karena itu sebagai acuan kita untuk membuat modul ajar atau kegiatan mengajar belajar untuk kita laksanakan di sekolah. Ya, seperti itu mungkin Kak. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan mata pelajaran PJOK itu bisa dituangkan ke dalam modul ajar yang kita buat begitu ya, Kak Rido. Iya, Kak. Untuk jawaban Kak Rido bisa ditulis di kolom chat dan juga yang lain untuk memberikan pendapatnya terkait apa yang disampaikan. Monggo ditulis kembali di kolom chat. Lanjut ke slide berikutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi apa yang menjadi angan-angan dari tujuan Bapak Ibu ketika kita melaksanakannya di kurikulum merdeka, apakah tujuan itu bisa dipakai? Monggo satu orang saya berikan kesempatan kepada Pak Desta. Mana Kak Desta, sudah bisa open mic Kak Desta? Ya. Kak Desta aman suaranya? Posisi di mana Kak? Atau mungkin Kak Titi bisa memberikan pendapatnya mengenai konteks kurikulum merdeka. Apakah tujuan-tujuan yang menurut kita tadi sudah disampaikan itu bisa tercapai di kurikulum merdeka saat ini? Kak Titi bisa buka mic? Ya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Maksudnya yang Ya, tujuan maksudnya, pembelajaran iya. selama ini. Kak Titi memiliki pemahaman apa tadi? Nah, apakah pemahaman Kak Titi itu bisa dicapai ketika kita melaksanakan kurikulum merdeka seperti ini, atau Kak Titi lebih paham atau lebih cocok dengan kurikulum sebelumnya atau bagaimana? Ya. Kalau menurut penerapan di PJOK yang saya terapkan itu ada sebagian yang sudah sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka, tetapi ada sebagian yang mungkin karena saya belum paham penerapan PJOK terhadap mapel PJOK yang mau saya terapkan terhadap anak-anak itu sesuai dengan garis kurikulum merdeka yang diinginkan pemerintah itu yang seperti apa. Yang selama ini yang masih saya pakai masih kurikulum yang ya bebas lah, maksudnya menurut materi modul yang sudah ada. Ya. Kalau untuk materi PJOK yang kurikulum merdeka mungkin saya hanya menggali apa yang mereka inginkan saja disesuaikan dengan modul yang sudah ada. Seperti itu. Terima kasih. Jadi dalam kurikulum merdeka itu apakah bisa dicapai dengan tujuan pembelajaran kita? Itu jika saya memandang dari struktur kurikulumnya itu bisa ya, karena dalam kurikulum merdeka itu nanti ada kegiatan semacam P5 yang di situ memuat beberapa pilihan yang bisa dikembangkan oleh siswa, dan kegiatan P5 itu dilaksanakan sendiri waktunya di luar dari kegiatan pelajaran yang pada umumnya. Baik, kita lanjutkan lagi slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Apakah TP yang kita buat itu merupakan buatan dari pemerintah atau bagaimana?
kami persilakan pendapatnya dari Kak Suyatno. Apakah TP yang selama ini kita laksanakan itu kita hanya melaksanakan bawaan buku atau bagaimana? Atau dari pemerintah atau yang bagaimana? Kak Suyatno, kami. Terima kasih. Ini untuk pendapat saya, mohon maaf seandainya nanti menyimpang dari tema. Ini hanya pendapat saya, memahami tentang tujuan penting sebagai acuan, memahami muara terakhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum. Ini menurut saya CP ini dari saya sendiri sudah mengikuti CP yang ada dan kemudian penerapan pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi kebutuhan siswa yang ada di sekolah kami, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik atau dengan maksimal. Jadi ada semacam inovasi disesuaikan dengan keadaan atau situasi yang ada di sekolah saya sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Suyatno telah memberikan gambaran atau pendapatnya terkait memahami tujuan umum. Nah, memang betul apa yang dikatakan oleh Kak Suyatno yang merupakan hasil istilahnya tulisan dari pemerintah itu yang CP. Nah, untuk TP-nya dikembalikan lagi kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Baik, semoga untuk slide ini bisa memahami semua. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pendidikan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya, dipersilakan kepada siapa ya? Kak Aji. Gimana open mic bisa? Aman Kak Aji? Halo Kak Aji, apakah sudah bisa open mic untuk menyampaikan pendapatnya? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran? Monggo Kak Aji untuk memberikan pendapatnya. Oh, tampaknya Kak Aji masih belum bisa buka mic. Lanjut kepada Kak Tri Lestari. Bisa buka mic Kak Tri Lestari? Iya Pak. Ya, Terima bagaimana kasih. memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya, bagaimana pengajaran itu bisa menyasar ke tujuan pembelajaran? Kalau yang saya lakukan secara pribadi itu, pertama saya melakukan asesmen diagnostik, Kak. Iya. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi nanti saya bisa tahu peserta didik saya kemampuannya sejauh apa, sudah ada pemahaman-pemahaman tersendiri dari peserta didik atau belum. Nanti kalau misalkan saya sudah mendapatkan hasilnya, baru saya merancang pembelajaran saya mau seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kak Tri Lestari. Jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi
menurut Kak Tri itu dengan melakukan asesmen diagnostik, kemudian melanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya terkait apa dan bagaimana yang diajarkan sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Slide selanjutnya, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi CP atau capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Mengidentifikasi capaian pembelajaran itu tentunya kita bisa menurunkan TP atau tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang akan kita capai. Lalu ada yang kedua, menentukan metode penilaian. Nah, di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui, bagaimana ada beberapa metode penilaian yang Bapak Ibu ketahui. Silakan kepada Kak Rido, bisa open mic Kak Rido? Metode penilaian yang Kak Rido bisa gunakan selama ini atau Kak Rido ketahui, bisa open mic. Untuk Kak Aji, mungkin Kak Aji sudah aman suaranya? Metode penilaian. Atau siapa yang ingin raise hand untuk menjelaskan metode-metode penilaian dalam modul ajar? Ya, metode penilaian itu bisa menggunakan asesmen sumatif, asesmen formatif, terus apa lagi? Penilaian berbasis proyek, terus penilaian portofolio, dan yang kelima apa? Penilaian berjenjang. Kira-kira Bapak Ibu sudah memahami jenis-jenis penilaian yang bisa digunakan dalam kurikulum Merdeka apa belum? Ya, bisa dipelajari lagi di tahap selanjutnya agar kita lebih memahami terkait kurikulum Merdeka. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa merancang pengalaman belajar, strategi pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tertarik, kemudian bisa lebih aktif lagi, berkolaborasi, terus kreatif dan sebagainya. Sehingga setelah semua itu bisa dirangkum dalam sebuah modul ajar yang backward design, tujuan pembelajaran yang akan dicapai insya Allah akan lebih mudah untuk dicapai. Pesan kunci dari backward design yaitu backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan juga penilaiannya. Aktivitas 2.
Penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Definisi di bawah ini. 1. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, ini ada tanda silang, berarti ini merupakan pernyataan yang tidak tepat. Lalu, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga merupakan pernyataan yang tidak benar, karena kurikulum tidak hanya memuat buku teks saja, tapi juga ada beberapa hal yang termuat, termasuk visi misi dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Kita lanjutkan slide berikutnya. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan satuan. Tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi di sini dalam sebuah kurikulum di masing-masing sekolah itu memuat ada satuan pendidikan terdiri dari karakteristik, terus visi misi, tujuan, terus pengorganisasian, dan juga perencanaan. Nah, masing-masing ini tentunya berbeda-beda dari sekolah yang satu dengan sekolah yang selanjutnya, karena di setiap wilayah atau sekolah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Kemudian, ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Bisa dijelaskan dengan pernyataan yang ada di layar. Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini maksudnya bagaimana? Monggo satu orang volunteer untuk raise hand memberikan pendapatnya terkait menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Kayak Adi Mulyo mungkin bagaimana, nah cocoknya seperti apa ya. Monggo disampaikan. Silakan raise hand untuk satu orang volunteer. Kak Ganjar apa sudah aman mic-nya? Kak Desta? Halo Kak Desta? Ya Kak Teguh. Nggih, matur nuwun Pak.
Saya mencoba menjawab, kalau salah mohon maaf. Nggih, itu jelas berbeda. Karena setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda, termasuk karakteristik juga berbeda-beda kayak gitu, Kak. Matur nuwun. Ya, bisa digambarkan kondisi kultur atau gerak di mana peserta didik tinggal untuk daerahnya Kak Teguh, monggo. Kebiasaan geraknya itu seperti apa di daerahnya Kak Teguh? Gimana, Kak? Ya, untuk daerahnya Kak Teguh, itu Nggih. kultur geraknya yang seperti apa di sekolah Kak Teguh? Apakah mereka lebih ke arah misalkan senam atau apa dan sebagainya? Bisa diceritakan Kak Teguh sesuai dengan kondisinya saja. Oh, nggih. Ya, saya mencoba menjawab, Kak. Ini kebetulan saya mutasian belum lama dari Karanggayam, dan kebetulan sekali SD tersebut bisa dikatakan sudah sangat lama tidak ada guru olahraganya. Nah, di sini hampir 2 tahun saya juga kebingungan, kesulitan, karena anak-anak ini posisinya bisa dibilang, Kak, dibilang kota ya nggak kota, dibilang desa juga nggak desa. Ya, intinya anak sudah terlalu asik main dengan gadgetnya, dengan HP-nya, nongkrongnya juga sudah di lapak burung dara. Jadi kalau dimasukin sesuai teori agak susah, diajak panasan juga susah. Kendalanya cukup banyak, Kak, di sini, Kak. Beda dengan anak yang kemarin di gunung, anaknya lebih antusias, berani panas-panasan. Kalau dikatakan kalau tukang empu itu bahannya di sana itu besi pilihan. Nah, di sini ya gerak halus juga. Seperti itu memang serba nanggung gitu, Kak. Itu juga menjadi PR saya, sudah saya ajukan, sudah saya keluhkan dengan senior saya atau Bu Kepala Sekolah saya. Ya pelan-pelan, yang penting terarah dulu gitu, Kak. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan butuh bimbingan Kak Fasil. Matur nuwun. Apakah selama ini ada hal yang mungkin bersinggungan selama Kak Teguh mengajar di sekolah tersebut, misal dengan murid atau wali siswa dan sebagainya? Bersinggungan gimana itu, Kak? Ya mungkin Kak Teguh pernah mengajar siswa yang mungkin berlebihan atau bagaimana, itu terus ada orang tua atau lingkungan yang merasa bagaimana gitu. Sementara nggak ada orang tua juga bisa dikatakan, kalau orang tua sini malah kebanyakan bisa dikatakan anak itu malah besar sama mbahnya, orang tuanya merantau. Bisa dikatakan bahasa kasarnya Kak Fasil, ngono borong-borong asing penting bocahku diopeni jadi pinter. Nah itu kan berat sekali gitu loh, Kak. Jadi ya kita merubah mindset pola pikir wali murid ya juga harus pelan-pelan gitu, Kak. Oh iya, Sementara itu sih, matur nuwun. Ya berarti secara garis besar masih aman lah ya untuk Pak Teguh dalam mengajar. Aman. Tapi ya ini contoh soal di KKG PJOK Adimulyo, di lapangan besar bagus, katakan ya bagus, terbagus di Adimulyo. Guru-guru PJOK mengadakan les olahraga, tambahan olahraga ya, untuk simpanan inventaris atlet kecamatan untuk Popda. Itu pun mereka tidak terketuk atau pingin ikut gitu loh, Kak. Jadi saya juga beban juga. Padahal itu dulu gratis yang dipelopori
teman kita Mas Ganang CS itu gratis. Sampai sekarang bayar 2.000 pun juga tidak tertarik gitu loh Kak. Jadi memang PR saya di situ berat sekali biar anak itu enjoy, happy dan bisa menggapai mimpinya atau prestasinya itu Kak. Matur nuwun. Berarti PR-nya menggapai apa? Menumbuhkan minat begitu ya Pak. Menumbuhkan minat. Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Teguh yang telah menyampaikan pendapatnya atau pengalamannya terkait kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya, kita contohkan tadi di tempat Pak Teguh mengajar. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Nah, tentunya walaupun biasanya di sekolah-sekolah itu secara administrasi mungkin guru yang lain dalam menyusun bersama kepala sekolah dan sebagainya. Tapi pastinya di situ sebelum kurikulum ditetapkan ada semacam musyawarah dan sebagainya dari sekolah untuk bersama-sama membicarakan baik itu secara resmi maupun secara mungkin pada saat bersama ngobrol dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu atau kakak-kakak disuruh menceritakan bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Apakah wis lah ngono pasrah bae apanane kaya sing wingi dan sebagainya, apa di situ Bapak Ibu selalu setiap tahun mengevaluasi atau merancang sesuai dengan kebutuhan saat itu? Monggo kami persilakan pada salah satu orang volunteer untuk raise hand. Kak Desta, sudah aman suaranya? Halo Kak Desta? Atau Kak Aji? Gimana Kak Aji? Baik, saya pilih Kak Suyanto. Kak Suyanto. Bisa open mic Kak Suyanto? Ya. Ya. Di Kak Suyanto, selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Bagaimana Kak Suyanto? baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sedikit saya menceritakan tentang pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK nggih. Jadi intinya saat merancang atau menyusun kurikulum itu tentu melibatkan semua guru dan warga sekolah seperti itu. Nah, ada untuk bagian saya di PJOK itu tentunya saya juga melihat dari tujuan pembelajaran PJOK dari CP gitu nggih. Kita kaitkan dalam kurikulum. Nanti tujuan dari PJOK itu apa? Kemudian kita sesuaikan dengan visi misi yang ada di sekolah, khususnya di SDN Tambah Harjo. Mungkin nanti saat kumpul bareng dengan Bapak Ibu guru dan komite gitu nggih. Jadi nanti kita minta masukan dari komite kira-kira dengan kurikulum mata pelajaran seperti ini ada masukan apa. Walaupun kadang kalau ada masukan juga mau melaksanakan juga mandan ameng-amengan gitu ya, ini berat ini. Mungkin gambaran yang saya tangkap seperti itu Pak Fasil. Jadi kalau suruh menjelaskan secara detail tentang kurikulum itu mohon maaf kita itu kurang memahami tentang kurikulum.
Ya, maka di sini kita sharing biar kita lebih paham terkait kurikulum. Sebagai contoh kayak gini Kak Suyanto, di capaian pembelajaran ada misalkan tentang bola besar gitu ya. Apakah Kak Suyanto dalam menentukan itu pasrah wis gawane LKS apa gawanane materi bukune bae, apa Pak Kak Suyanto punya apa punya pendapat sendiri terkait materi misalkan contoh bola besar. Oh ya, saya mau melaksanakan semua, sepak bola ya iya, basket ya iya, voli ya iya, takraw ya iya dan sebagainya, atau Kak Suyanto memilih sendiri untuk modul ajar ini misalkan seperti itu. Gimana? Oke. Oke. Kalau saya untuk pelaksanaan misalnya untuk apa ya tentang permainan bola besar seperti itu, nggih. Saya mengambil yang kira-kira di sekolahan itu dapat terlaksana atau ada daya dukungnya seperti itu, nggih. Jadi kalau misalnya mau diambil semua, nanti saya malah kerepotan sendiri karena fasilitas di sekolah itu kan ada keterbatasan gitu, nggih. Jadi Betul sekali. ya saya ambil yang ada aja lah, ada di sekolah bisa mendukung, kemudian anak-anak pun bisa mengikuti seperti itu. Dan kalau kita melihat CP kan tidak semua harus dilakukan di Ya, sekolah tersebut. Eh, apa ya? Intinya tuntutan di sekolah itu sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing, nggak ada dukung masing-masing seperti itu. Itu Pak Fasil. terima kasih Kak Suyanto. Saya kira semua peserta sependapat karena memang kurikulum merdeka itu membebaskan kita dalam menentukan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada tahun tersebut. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ada Kak Rido, bisa open mic Kak Rido? Apa saja yang selama ini menjadi sesuatu hal yang bernilai? Kak Rido bisa open mic? Silakan Kak Rido. Kak Desta masih belum bisa buka mic. Kak Desta? Halo? Kak Desta ada perlu di rumah sakit Kak Fasil. Oh, oke. Okay. Semoga urusannya lancar. Ya. Atau mungkin Kak Titi bisa open mic Kak Titi? Iya, sesuai apa saja selama ini Bapak Ibu yang anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK bersama pengalaman yang sudah saya terapkan sesuai dengan karakter dan budaya di lembaga kami sudah menerapkan dengan pembiasaan penunjang kesegaran kesehatan tubuh, perkembangan karena pada anak usia dini sangat perlu sekali sarapan pagi. Jadi saya membiasakan anak-anak untuk sarapan pagi bersama minimal 1 minggu 2 kali, yaitu setiap hari Rabu dan hari Jumat. Kemudian saya juga sesuai dengan kurikulum operasional pendidikan, saya sudah melaksanakan sebagai penunjang kemampuan dan potensi anak sebagai
P5 untuk menunjang P5 pembiasaan untuk senam bersama atau kompetensi pengembangan sebelum masuk ke dalam kelas, yaitu kegiatan bermain sambil belajar sebelum di luar kelas yang menyenangkan tentunya, seperti eplek-eplekan, senam, bermain lompat atau apa sambil bernyanyi yang menyenangkan setiap hari kreasi yang berganti-ganti sehingga anak untuk senang untuk datang ke sekolah. Setiap hari itu Ibu ya? Iya, setiap hari berganti caranya variasi. Kalau sarapan bersama itu disediakan sekolah atau membawa sendiri-sendiri? Membawa sendiri sesuai dengan tujuan sekolah. Semuanya hari Rabu besok membawa sayur hijau bebas. Yang penting sayur hijau dari orang tua yang dimasak dengan orang tua. Oh, jadi nggak bebas asal makanan gitu, tapi tetap ditentukan dari sekolah. Cuma kan hanya sayurnya sayur hijau. Jadi penyediaan orang tua sesuai dengan kesenangan anak. Sebenarnya sayur kangkung apa bayam apa kayak gitu. Yang penting sayur hijau. Yeah. Ya cuma diarahkan dan ditentukan oleh sekolah. Sebenarnya sayur hijau atau sayur bening atau besok lauk kayak gitu, atau besok lagi buah seperti itu untuk kebugaran yang setiap minggu penunjang kesehatannya. Kalau yang untuk kegiatannya yang sudah berjalan yaitu seperti drum band, eplek-eplekan, angklung itu sebagai penerapan untuk P5-nya seperti diterapkan di hari-hari besar 17 Agustus dan perayaan perpisahan. Ya. Ya, cuma itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Titi telah memberikan pengalamannya terkait apa yang menjadi sesuatu hal yang bernilai dalam PJOK bisa dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang bermanfaat, tidak hanya sebatas bergerak tapi juga hal-hal lain yang menjadi pembiasaan yang baik. Ada hal makanan dan juga yang lain. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Mengintegrasikan atau melaksanakan. Silakan kepada Kak Surono Aji. Bisa open mic Kak Surono Aji? Atau mungkin Kak Prima Hendri. Bagaimana mengintegrasikan hal-hal tersebut ke dalam kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Misalkan Kak Aji punya program apa dan sebagainya, nah bagaimana cara mengintegrasikannya. Kak Prima Hendri bisa open mic? Atau Kak Tri Lestari mungkin bisa menyampaikan. Halo Kak Tri Lestari. Nggih, Kak. Iya kan disampaikan pendapatnya. Nggih. Kebetulan yang masih saya alami di sini kesulitannya, Kak. Jadi bagaimana membuat sesuatu program yang dimana PJOK-nya itu bisa menjadi menarik supaya anak-anak bisa lebih mudah ketika diajak untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi saat ini saya belum memiliki gambaran, jadi baru angan-angan saja. Kalau saya ke anak-anak didik, saya menyampaikan kalau di halaman sekolah kan sudah ada itu, kalau saya menyebutnya sulamanda. Kalau kita mengenalnya tapak gunung ketika di pembelajaran PJOK. Engklek begitu ya Bu? Nggih, engklek, leres. Nah, itu sudah diberi warna dengan warna yang sangat cantik lah. Kalau menurut anak-anak ya sudah sangat bagus. Itu sudah ada yang berisikan angka-angka, ada juga yang menirukan bekas tangan, bekas tapak kaki seperti itu.
Nah, itu saya menginstruksikan ke anak-anak setiap kali mereka istirahat ataupun sedang ada waktu luang, itu supaya mereka bergerak di situ, bermain, silakan bermain dengan teman-teman, tidak hanya duduk-duduk saja di dalam kelas, tidak juga hanya mengganggu temannya. Itu biasanya anak-anak kelas rendah yang masih seperti itu, masih jahil lah dengan temannya. Tapi ketika sudah diarahkan, saya lihat semakin ke sini mereka sudah mulai aktif bergerak. Tapi ya itu masih saya alami kendala untuk program-program selanjutnya yang bisa dimasukkan supaya PJOK itu lebih menarik, lebih bisa meningkatkan kesadaran peserta didik. Itu saya masih belum ada lagi. Ya, terima kasih Kak Titi telah menyampaikan pengalamannya. Ya, berbagi pengalaman juga, saya juga dalam penerapan atau pengintegrasikannya ke kurikulum sekarang itu, saya membuat program untuk pelaksanaannya itu di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada 4 minggu kalau secara umum, 1, 2, 3, 4. Nah, di situ diprogramkan untuk minggu ke-1 Jumat sehat, maka kegiatannya adalah senam. Terus Jumat kedua itu minum susu. Minum susu itu anak-anak membawa dari rumah, bisa susu kotak, bisa juga kaleng yang diseduh. Kemudian seperti biasa kalau setiap hari Jumat itu kita senam dulu, habis senam itu nanti kita sesuai dengan program hari itu minum susu, maka di halaman sekolah semua siswa minum susu bersama, kemudian didokumentasikan dan nantinya bisa dijadikan sebagai laporan untuk kegiatan tahun tersebut. Dan yang minggu ketiga itu Jumat bersih, berarti kegiatannya anak-anak tentunya setelah senam melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan kelas dan sebagainya. Lalu ada minggu keempat yaitu makan sayur hijau. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Titi, memang makanan sayur hijau anak-anak disuruh membawa, kemudian di situ ada ketentuan lauknya itu harus sayur yang berwarna hijau dan sehat tentunya. Ada kangkung, ada bayam dan sebagainya, dengan ditambahkan lauk agar selera anak dalam makan juga bertambah. Nah, biasanya kalau makan sayur hijau itu dilaksanakan pada saat istirahat. Seperti biasa pagi senam terlebih dahulu, kemudian nanti pelaksanaan programnya itu menyesuaikan waktu karena mungkin pagi sudah sarapan, jadi dilaksanakan pada saat untuk makan sayur sehat itu dilaksanakan pada saat jam istirahat pertama. Ya itu saja pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman kita bisa menambah wawasan kita untuk lebih melaksanakan program-program yang bermanfaat di sekolah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. 1, kebutuhan dan karakteristik peserta didik di sekolah masing-masing tentunya berbeda karakteristiknya dan juga kebutuhannya. Kemudian konteks masyarakat. Ini juga memiliki struktur sikap dan sifat masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda. Waktu. Terus kemudian alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Apa teknologi yang dimiliki oleh sekolah? Misalkan sarana prasarana yang sudah memenuhi dan sebagainya, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknologi. Di SD ini sudah beberapa tahun melaksanakan seperti program ANPK itu juga mengenalkan kepada siswa
terkait teknologi di masa sekarang ini. Jadi secara garis besar intinya anak-anak dilatih mengerjakan soal menggunakan komputer tanpa menggunakan kertas dan sebagainya. Itu juga merupakan faktor teknologi yang bisa dikembangkan di sekolah masing-masing sesuai dengan kondisinya. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Berikutnya, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter atau pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi, Ki Hajar Dewantoro menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik hanya menuntun. Nah, di sini berarti siswa dibuat sedemikian rupa agar mereka lebih aktif, lebih kreatif, lebih tumbuh untuk saling bekerja sama serta kemandirian. Berbeda dengan mungkin kurikulum yang dahulu, bahwasanya yang penting itu atau yang pokok itu pelaku utama pada saat pembelajaran itu ya guru, entah itu ngomong terus, entah itu praktek terus dan sebagainya, tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk ben kendel apa biar berani atau biar mandiri dan sebagainya. Nah, di kurikulum merdeka ini kita hanya diposisikan sebagai penuntun. Jadi kita secara bahasanya itu mancing-mancing kepriye carane men siswa aktif, mandiri, terus mau tumbuh bekerja sama dengan teman-temannya dan sebagainya. Itu merupakan tujuan dari kurikulum merdeka yang saat ini kita laksanakan. Maka ada istilah pendidikan yang menghamba atau berpihak pada murid ya. Seperti itulah pelaksanaannya. Guru hanya sebagai fasilitator. Ben murid kon berkembang dewek dengan pemikirannya. Tentunya dengan materi yang sudah diprogramkan atau ditentukan oleh kita. Jadi menghamba kepada murid terus murid itu bebas kepengen olahraga apa dan sebagainya, tidak. Selanjutnya, pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terus yang ketiga, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design.
Jadi kalau selama ini kakak-kakak dalam penyusunan kurikulum bahasanya mung pasrah bongkokan, mulai kedepannya mungkin agar lebih aktif lagi, lebih mengetahui lagi terkait itu lingkungan, budaya masyarakat sekitar atau kondisi masyarakat sekitar dan sebagainya, sehingga kita bisa menyusun sebuah program yang lebih lebih sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah. Kayak misal di situ lingkungan pesantren dan sebagainya. Ada sekolah yang misalkan menyusun program setiap pagi membaca doa atau menghafalkan doa dan sebagainya. Terus di situ misalkan secara secara lingkungan terbiasa nang kono voline apa bal-balane apik misalkan seperti itu. Nah, guru olahraganya memprogramkan misalkan setiap pagi apa setiap 2 hari sekali atau mungkin pada saat pelajaran bocah-bocah kon push up misalkan 10 kali sebelum pelajaran olahraga atau bagaimana dan sebagainya. Itu tergantung dari penyusunan program masing-masing. Ya, terima kasih, kita telah sampai pada akhir sesi. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa lebih membuka atau menambah wawasan dari kakak-kakak semuanya terkait dengan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Sebelum diakhiri, saya persilakan kepada salah satu untuk memimpin doa penutup. Monggo, saya persilakan untuk raise hand. Ya, Kak Suyanto. Pada kakak-kakak semuanya, karena untuk tatap maya di season kali ini sudah selesai, marilah kita akhiri pertemuan tatap maya ini dengan doa syukur, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Berdoa cukup dan selesai. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Monggo. Ya, terima kasih kepada Kak Suyanto yang telah memimpin doa penutup. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami persilakan untuk membuka kamera dan melakukan foto. Saya minta bantuannya kepada salah satu untuk bisa memfoto. Ada Kak Tri atau Kak Prima yang mau membantu? Monggo. Atau mungkin dua-duanya Pak, nanti kan bisa beda posenya. Iya. Silakan diberi aba-aba untuk melakukan sesi foto. Gaya biasa dulu. Silakan dihitung. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya gaya bebas. Monggo, mau ekspresi seperti apa? Kemudian kasih apa-apa, lalu foto. Iya, nembak gitu ya Kak, atau apa? Monggo, bisa dihitung Kak. Ayo gaya apa? Semangat ya. Nomelu. 1, 2. Ayo Pak Kaji. 1, 2, 3. Oke.
Oke. Ya, Selamat cukup. istirahat teman-teman. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat beraktivitas di aktivitas selanjutnya. Kita bertemu lagi di tatap maya berikutnya tanggal 17 Oktober 2024. Jangan lupa untuk tetap rajin berselancar di LMS dari pendahuluan sampai dengan di modul 1.5 ini. Seluruh pertanyaan maupun dengan diskusi dan sebagainya silakan diisi oleh Bapak Ibu nilai dari keaktifan kakak-kakak. Saya akhiri pertemuan kali ini. Demikian, apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.